Sebelum kita buktikan bahwa portfolio dari aset kita itu terimunisasi dengan baik atau terimunisasi secara Reddington, kita harus mengecek kondisi 3 dari syarat imunisasi Reddington, yaitu adalah tentang convexity. Nah, jadi kita harus mengecek convexity dari aset. Saya akan hitung yang aset dulu, baru yang liability ya. Jadi kita akan hitung Macaulay convexity dari aset itu adalah 2 kuadrat dikali present value dari bond A ditambah 4 kuadrat dikali present value dari bond C ya. Nah, kita bagi dengan present value dari 10.000 yaitu 94232 yang tadi itu ya. Oke, ini adalah 4 dan present value dari bond A itu setengahnya dari present value dari 1000. Ya, jadi kita sudah hitungkan tadi ya. Dari 10.000. 100.000 sih harusnya ya. Jadi tapi sama aja ya. Kemudian ini adalah 4 kuadrat itu 16, setengahnya dari present value dari 100.000 dibagi present value dari 100.000. Dan ini bisa kita coret semuanya ya, sehingga kita dapatkan ini adalah 2 ditambah 8 ya, atau sama dengan 10. Nah, ini semoga cukup jelas. Kemudian kita akan hitung present value dari liability, kita akan hitung convexity dari liability adalah 3 kuadrat dikali present value dari 100.000 dibagi bawahnya adalah present value dari 100.000. Dan ini adalah 9, dan di sini terbukti bahwa Macaulay convexity dari aset itu lebih besar daripada Macaulay convexity dari liability ya. Dan ini membuktikan bahwa membeli 50 bond A dan membeli 54 bond C itu telah mengimunisasi portfolio kita secara Reddington. Dan ini akan kita buktikan dengan menggunakan tabel Excel yang tadi itu. Dalam tabel ini, saya sudah mensummarikan mengenai opsi ketika kita membeli bond A sebesar 98, kemudian opsi berikutnya ketika kita membeli bond C sebesar 104, dan opsi ketiga sebenarnya, opsi berikutnya, opsi keempat mungkin ya, opsi Reddington ya. Opsi ini sudah terimunisasi dengan baik, terimunisasi secara Reddington, di mana dalam opsi ini kita membeli 50 bond A dan juga 53 bond C. Dan di sini kita lihat bahwa harga yang harus kita bayar untuk melakukan opsi ini itu adalah sedikit lebih mahal ya dibandingkan opsi-opsi sebelumnya, yaitu sebesar 94.000, dan kemudian opsi ini pun terhadap perubahan interest rate cukup aman ya. Ini adalah value yang kita dapatkan setelah 3 tahun jika interest rate-nya itu tetap 3%, dan ini adalah value yang akan kita dapatkan ketika interest-nya itu drop di 1%, dan yang terakhir ini adalah value yang kita dapatkan jika interest rate-nya itu naik sampai 5%. Ya, jadi dengan membeli half-half ya, jadi ini seperti half-half dari bond A dan bond C, kita memitigasi resiko kita, sehingga jadi walaupun interest rate-nya itu turun ya, maka si bond A itu akan berkurang, tapi bond C itu akan naik nih. Jadi keuntungannya tuh itu. Tapi ketika interest rate-nya itu naik, bond C itu akan turun value-nya, tapi bond A itu akan naik, sehingga ini akan memitigasi risiko kita dan membuat apapun interest rate-nya tetap kita akan dapatkan 100.000 setelah 3 tahun, dan kita terjamin untuk bisa membayar zero coupon bond yang kita sudah terbitkan. Nah, semoga Anda semua dapat teryakinkan bahwa portfolio opsi yang terakhir ini adalah benar-benar berhasil karena telah memenuhi syarat-syarat imunisasi Reddington yang tadi. Sebelum mengakhiri subbab ini, berikut adalah definisi yang lain tentang imunisasi, yaitu adalah full immunization. Nah, full immunization ini
adalah definisi imunisasi yang jauh lebih kuat dibandingkan Reddington immunization. Nah, jadi Reddington immunization hanya menggaranti kita bahwa portfolio kita itu, aset ataupun liability itu tuh akan terimmunize, akan bertahan terhadap perubahan suku bunga pasar, tapi perubahan suku bunga pasarnya itu tidak besar-besar, jadi cukup small change gitu. Tapi kalau full immunization, dia akan menggaranti portfolio kita itu ketika ada perubahan suku bunga pasar untuk nilai berapapun gitu ya. Jadi untuk any change in interest rate itu akan menggaranti portfolio kita itu akan kebal terhadap perubahan suku bunga gitu. Nah, kriteria dari full immunization syaratnya itu adalah harus Reddington immunization dulu. Jadi syaratnya full immunization itu harus terimunisasi dulu secara Reddington, tetapi ada satu syarat tambahan ya. Satu syarat tambahan. Nah, syarat tambahannya itu adalah cash flow dari aset itu tuh harus mengapit cash flow dari liability. Jadi, dan dari contoh yang sebelumnya itu yang kita harus membayar sebesar 100.000 dalam 3 tahun, itu adalah contoh di mana portfolio kita itu terimunisasi secara full ya. Jadi karena di tahun ketiga kita harus mengeluarkan duit sebesar 100.000, tapi di tahun kedua dan tahun keempat ya kita akan mendapatkan aset ya, dan aset itu seolah-olah mengapit cash flow dari liability, sehingga portfolio yang kita punya di contoh sebelumnya itu adalah full immunization karena memenuhi syarat imunisasi Reddington dan juga syarat tambahan ini nih. Nah, jadi semoga syarat tambahan ini cukup jelas ya. Dan dengan ini materi dari bab 10 sudah berakhir. Namun sebelum berakhir saya ada satu soal dari sampel exam SOA yang akan kita coba kerjakan. Jadi ada seseorang bernama Akas. Nah, Akas ini punya liability sebesar 6.000 yang harus ia bayarkan dalam 4 tahun. Nah, kemudian untuk membayar liability ini, dia akan mendapatkan 2 payment sebesar A dalam 2 tahun dan sebesar B dalam 6 tahun ya. Jadi saya akan coba gambar diagramnya dulu di sini. Ya. Jadi si Akas itu akan harus membayar sebesar minus 6.000 dalam 4 tahun, tapi dia akan mendapatkan sebesar A dalam 2 tahun dan sebesar B dalam 6 tahun ya. Nah, dia ingin mengemploy atau mengexercise full immunization strategi. Berapakah nilai A dan B-nya? Dan yang pertanyaannya sebenarnya berapakah selisih A dan B-nya ya. Nah, jadi karena asetnya itu sudah mengapit liability, berarti dia sudah memenuhi syarat full immunization, dan syarat yang perlu ia lakukan adalah yang perlu ia cek itu adalah mengecek syarat Reddington-nya ya. Nah, jadi akan saya coba kerjakan. Nah, syarat Reddington itu adalah portfolio dari aset dan portfolio dari liability itu present value-nya harus sama ya. Jadi present value dari 6.000 harus sama dengan present value dari A ditambah present value dari B. Nah, kemudian duration dari liability dan juga duration dari aset harus sama ya. Duration dari liability jelas 4 ya, jadi saya tidak akan turunkan lagi karena cuma ada satu cash flow, sementara duration dari aset adalah 2 dikali present value A ditambah 6 dikali present value dari B dibagi dari present value dari 6.000. Nah, ini semoga cukup jelas kedua persamaan ini. Dan lagi-lagi saya akan simbolkan ini dengan X, ini dengan Y ya. Sehingga akan saya dapatkan ini X plus Y sama dengan present value dari 6.000. Kemudian 2X ditambah 6Y itu sama dengan 4 dikali present value dari 6.000. Nah, persamaan yang pertama akan saya kalikan 2. 2X, 2Y, 2 dikali present value dari 6.000 dan akan saya kurangkan sehingga saya dapatkan 4Y sama dengan 2 dan Y itu adalah setengah ya, lagi-lagi sama jawabannya seperti tadi dan X nya adalah setengahnya juga.
Nah, sampai sini semoga cukup jelas. Di sini saya sudah dapatkan bahwa X dan Y itu adalah setengah dari present value dari 6.000. Nah, X dan Y itu apa? X dan Y itu adalah present value dari A ya. Jadi, present value dari A itu adalah setengahnya dari present value dari 6.000. Dan ini hati-hati karena 6.000 itu kalau kita present value kan itu berarti 6.000 V pangkat 3 ya. Hati-hati gitu ya. Sementara untuk yang A, kalau kita present value kan adalah A dikali V pangkat 2 ya. Karena apa? Karena A itu terjadi dalam 2 tahun, sementara 6.000 itu terjadi dalam 3 tahun ya. Dan dari sini menggunakan ini interest rate-nya itu 5%, Anda akan mendapatkan bahwa A-nya itu adalah sebesar 2721,088. Dengan cara yang sama, present value dari B itu adalah setengahnya dari, nah ini adalah 6.000 V pangkat 3, sementara ini B dikali V pangkat 6. Nah, Anda akan mendapatkan bahwa B-nya itu adalah 3307,5. Dan bisa dengan mudah selisih A dan B itu adalah kurang lebih sekitar 586. Nah, ini adalah jawabannya. Semoga cukup jelas apa yang sudah saya kerjakan di sini, dan silakan Anda coba kerjakan ulang tapi tanpa melihat jawabannya, dan mudah-mudahan Anda akan mendapatkan jawaban yang sama.